Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda tidak lagi mengalir seperti sebuah cerita yang memiliki masa depan, melainkan seperti sebuah rekaman film rusak yang terus mengulang adegan yang sama? Bayangkan seorang veteran perang yang diberikan jam tangan baru. Namun bagi dia, waktu sebenarnya telah berhenti di tahun 1944 saat trauma hebat menimpanya. Atau bayangkan seorang anak kecil yang biasanya penuh dengan mimpi, tiba-tiba hanya bisa menatap kosong karena dunianya baru saja runtuh. Trauma bukan hanya tentang ingatan buruk. Trauma adalah pencuri imajinasi. Tanpa imajinasi, kita kehilangan kemampuan untuk memimpikan pemulihan, membayangkan hari esok yang lebih cerah, atau bahkan sekadar merencanakan apa yang ingin kita makan malam ini dengan penuh sukacita. Jika Anda merasa mati rasa, kehilangan arah, atau selalu melihat bahaya di setiap sudut, ketahuilah bahwa kompas internal Anda tidak rusak, ia hanya sedang membeku. Narasi ini akan membongkar rahasia di balik hilangnya imajinasi ini dan memberikan langkah nyata untuk menghidupkan kembali cahaya di dalam diri Anda. Apa itu kehilangan imajinasi akibat trauma? Imajinasi adalah kemampuan kritis yang memungkinkan kita meninggalkan rutinitas sehari-hari untuk membayangkan kemungkinan baru, meningkatkan kesenangan, dan meredakan rasa sakit. Namun, trauma mengakibatkan reorganisasi fundamental pada cara pikiran dan otak mengelola persepsi. Ketika seseorang mengalami peristiwa yang luar biasa menakutkan, otak mereka tidak lagi memproses informasi secara normal. Alih-alih menyimpan kejadian tersebut sebagai cerita masa lalu, trauma tersimpan sebagai fragmen sensorik, seperti potongan gambar yang menghantui, suara yang mencekam, atau sensasi tubuh yang menyakitkan tanpa konteks waktu yang jelas. Akibatnya, penderita trauma seringkali kehilangan fleksibilitas mental. Mereka tidak bisa membedakan antara dulu dan sekarang. Sehingga imajinasi mereka dibajak hanya untuk terus memutar ulang adegan horor dari masa lalu. Hidup pun terasa seperti narasi yang terputus-putus. Mengapa imajinasi kita bisa padam? Ada alasan biologis yang kuat mengapa imajinasi kita seolah-olah dimatikan setelah trauma. 1. Kegagalan menara pengawas. Prefrontal cortex. Bagian otak ini bertanggung jawab atas kesadaran diri dan kemampuan kita untuk melihat masa depan. Saat trauma, bagian ini seringkali mati lampu atau menjadi tidak aktif. Tanpa menara pengawas ini, kita tidak tahu di mana kita berada secara emosional dan tidak bisa membuat rencana untuk masa depan. 2. Detektor asap yang berteriak. Amigdala. Di sisi lain, pusat emosi otak, amigdala menjadi sangat sensitif. Amigdala yang hiperaktif terus-menerus mendeteksi bahaya, bahkan pada situasi yang aman, sehingga seluruh energi mental kita habis hanya untuk bertahan hidup. Kita tidak punya energi sisa untuk berimajinasi karena otak kita merasa sedang berada dalam zona perang setiap saat. 3. Kekosongan batin, inner void. Bagi mereka yang mengalami pengabaian emosional masa kecil, CYN, imajinasi mungkin tidak pernah berkembang dengan sehat karena mereka tidak pernah dilihat atau divalidasi oleh orang tua mereka. Hal ini meninggalkan lubang di jiwa yang membuat seseorang merasa tidak nyata atau hampa. 4. Mode membeku, the Medusa Complex. Seperti mitos Medusa, menatap trauma secara langsung dapat membuat kita menjadi batu atau membeku. Respons imobilitas ini adalah mekanisme pertahanan biologis yang jika tidak diselesaikan akan memerangkap energi stres di dalam sistem saraf kita. Bagaimana pola ini menghancurkan hidup kita? Kehilangan imajinasi menciptakan sebuah spiral ke bawah, downward spiral, yang sangat melelahkan. Berikut adalah cara kerjanya. Ruminasi toksik. Karena kita tidak bisa membayangkan hal positif, kita terjebak dalam ruminasi,
yaitu memikirkan kesalahan masa lalu terus-menerus seolah-olah itu adalah soal matematika yang harus diselesaikan. Ini justru memperparah depresi. Kehilangan agensi, kita mulai merasa bahwa kita bukanlah tuan atas kapal kita sendiri. Kita merasa tidak berdaya dan kehilangan kapasitas untuk bermain atau berkreasi. Mati rasa emosional atau psychic numbing. Otak kita mencoba melindungi kita dari rasa sakit dengan mematikan semua perasaan. Namun harganya sangat mahal. Kita juga kehilangan kemampuan untuk merasakan kegembiraan dan cinta. Reenactment atau kompulsi pengulangan. Secara tidak sadar, orang yang kehilangan imajinasinya seringkali terjebak untuk mengulangi trauma yang sama dalam hubungan atau pekerjaan mereka. Berharap kali ini mereka bisa menang, namun seringkali justru kembali terluka. Kapan kita paling rentan terjebak? Krisis hilangnya imajinasi ini biasanya memuncak pada momen-momen berikut. Saat menghadapi ambiguitas. Ketika ada situasi yang tidak pasti, otak yang traumatis langsung mengisi kekosongan tersebut dengan skenario terburuk karena tidak mampu membayangkan akhir yang bahagia. Saat momen transisi, misalnya ketika seorang tentara kembali ke kehidupan sipil, dia mungkin sangat hebat di medan perang, namun merasa lumpuh dan tidak berdaya saat harus memilih sereal di supermarket. Ulang tahun atau peringatan. Kejadian yang mengingatkan pada waktu trauma terjadi dapat memicu flashback kognitif, di mana pikiran kita secara otomatis menarik kita kembali ke masa lalu yang kelam. Langkah pemulihan, menghidupkan kembali kompas internal Anda. Kabar baiknya adalah otak kita memiliki neuroplastisitas, yang berarti sirkuit yang padam ini bisa dinyalakan kembali. Pemulihan adalah sebuah perjalanan pahlawan untuk menyatukan kembali potongan-potongan diri Anda yang hilang. 1. Mengaktifkan menara pengawas melalui mindfulness. Jangan mencoba berpikir keluar dari trauma. Belajarlah untuk merasakan. Latihan ruang napas 3 menit. Luangkan 1 menit untuk menyadari pikiran Anda, 1 menit untuk fokus pada napas di perut, dan 1 menit untuk memperluas kesadaran ke seluruh tubuh. Interosepsi. Latihlah kemampuan untuk merasakan sensasi fisik di dalam tubuh, seperti detak jantung atau ketegangan otot, tanpa menghakiminya. Ini membantu otak mengetahui bahwa Anda ada di sini dan sekarang. 2. Menggunakan kreativitas tanpa tekanan, play for healing. Gunakan seni sebagai medium untuk berbicara ketika kata-kata gagal. Free writing. Menulis bebas. Ambil sebuah benda, misalnya sendok kayu, dan tulislah apapun yang terlintas di pikiran Anda selama beberapa menit tanpa berhenti. Ini membantu menghubungkan kembali bagian otak yang bercerita dengan bagian yang mengamati. Menggambar imajinatif. Ingatlah kisah Noam, bocah 5 tahun yang menggambar trampolin setelah melihat tragedi, agar orang-orang yang melompat dari gedung tetap selamat. Cobalah menggambar solusi kreatif untuk perasaan buruk Anda. Biarkan imajinasi Anda bermain kembali. 3. Regulasi bottom up. Dari tubuh ke otak. Jika pikiran Anda macet, gerakan tubuh Anda. Yoga dan gerakan ritmis. Latihan yoga atau menabuh drum secara ritmis, membantu menenangkan sistem alarm otak dan membuat Anda merasa memiliki tubuh Anda kembali. Biofeedback. Perhatikan postur tubuh Anda. Jika Anda merasa runtuh, cobalah duduk tegak secara perlahan. Perubahan fisik kecil ini mengirimkan sinyal aman ke otak. 4. Mencari pulau keamanan dalam hubungan trauma. Terjadi karena koneksi terputus, maka pemulihan terjadi melalui koneksi kembali. Hubungan yang aman. Carilah orang yang suportif yang tidak akan menghakimi atau mempermalukan Anda.
Merasa didengarkan dan dipahami secara fisiologis dapat menenangkan sistem saraf Anda. Terapi profesional. Kadang-kadang Anda memerlukan pemandu yang tidak takut dengan kegelapan Anda, seperti terapis yang ahli dalam EMDR, neurofeedback, atau terapi sensori motor. 5. Berhenti. Mencari kebenaran mutlak dari ingatan. Sadarilah bahwa ingatan kita bukanlah rekaman video yang sempurna, melainkan remembered present yang bisa dibentuk ulang. Jangan terjebak mencoba mengingat setiap detail buruk. Fokuslah pada bagaimana Anda bisa merasa utuh hari ini. Apa yang terjadi jika kita tidak bertindak? Jika kita membiarkan imajinasi kita tetap padam, kita berisiko terjebak dalam penyakit fisik kronis seperti kelelahan kronis, migrain, atau masalah imun. Hidup akan terasa seperti skala abu-abu, grayscale, tanpa warna kegembiraan. Dan kita mungkin akan mewariskan pola pengabaian emosional ini kepada generasi berikutnya. Namun dengan memilih untuk memulihkan imajinasi, Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai trauma bagi keturunan Anda. Epilog, spiral ke atas dimulai hari ini. Malam ini saat Anda menutup mata, jangan memaksa diri untuk membayangkan masa depan yang megah jika itu terasa berat. Cukup bayangkan satu hal kecil yang membuat Anda merasa nyaman. Mungkin hangatnya sinar matahari atau aroma kopi di pagi hari. Keberanian sejati bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi memiliki imajinasi untuk melangkah meskipun sedang takut. Anda bukan hanya seorang penyintas, Anda adalah seorang pahlawan dalam perjalanan untuk menemukan kembali diri sejati Anda. Hidup Anda adalah sebuah mahakarya yang sedang dalam proses perbaikan. Nyalakan kembali lampu imajinasi Anda, dan biarkan spiral ke atas membawa Anda pulang ke diri Anda sendiri. Disclaimer, video ini bertujuan memberikan informasi dan bukan pengganti konsultasi medis atau kesehatan mental profesional. Jika kamu mengalami depresi klinis atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri, segera hubungi bantuan ahli. Penulis tidak bertanggung jawab atas dampak dari penerapan informasi ini tanpa pengawasan yang tepat.